semampunya saya sih Mbak gitu. Jadi saya juga ngelihatnya orang jadi malah terbiasa jadi kayak salah kemananya gitu. Yang saya incer kan memang pendidikan kemampuan anak saya, pemikirannya gitu. Karena kemarin-kemarin ini kan untuk Bertrand pindah sekolah itu kan ada prosesnya, dan orang mau masuk sekolah itu kan gak gampang. Banyak yang Bertrand kapan sekolah, ya sabar. Mau daftar sekolah nggak kayak mau daftar lomba busana, lu ngambil formulir langsung itu. Ada beberapa prosedur yang memang harus saya ikutin aturannya. Lu mau siapapun itu kan, kalau udah peraturan pemerintah itu kita harus ikutin. Ya ketika semuanya itu sudah rampung ya Bertrand baru mulai sekolah. Ikut tes juga berarti? Jadi dibilang menonjol banget juga tidak, dibilang kurang banget juga enggak gitu. Jadi dia bisa mengikuti pelajaran dengan bagus, dan dia tinggal logatnya doang sih. Iya. Kan bahasa itu proses lah gitu. Dia happy, dia ya syok aja karena dia harus bangun 4:30 pagi ya. Dan jam 9 malam itu sudah wajib dia tidur. Dan pola itu yang awalnya sebelum dia masuk sekolah ini sudah saya terapkan. Pertama Bertrand tuh kalau awal-awal di rumah saya itu tidur jam 3. Terus saya rubah lagi ke jam 2. Saya rubah lagi ke jam 1. Terus jam 11. Dari jam 11 langsung ke jam 9. Jadi kalau udah ngelihat jam 9 tuh udah panik. Dia udah harus tidur. Dan di sini buku pelajarannya kan banyak banget. Dia juga shock karena di sana katanya dia kalau sekolah cuma bawa 1 buku ditaruh kantong aja gitu. Kenapa di sini pakai tas? Dia juga bingung gitu. Jadi ya memang begini Kak sekolah di Jakarta. Jadi saya juga nggak nanya dia sekolah di sana seperti apa. Jadi dia cerita sendiri gitu. Saya kurang nyaman ketika dia menceritakan tentang yang lalu-lalunya. Buat saya, yang saya inginkan adalah Bertrand yang saat ini. Jadi ketika dia sudah memutuskan untuk mau stay di Jakarta, ya dia harus tahu konsekuensinya gitu. Jadi saya memang kurangin semua jadwal dia di TV, kecuali memang acara-acara yang sudah dari kemarin-kemarin kita ambil. Kadang-kadang kan ada satu TV yang memang udah ngelok beberapa tanggal untuk event-event yang memang nyanyi saja. Selebihnya itu ya pulang. Hal itu sempat dikonfirmasi ke pihak sekolah atau belum? Harus dikonfirmasi, kan semuanya selesai jam kerja. Ya, selesai jam sekolahnya Bertrand. Dan ya saya bersyukur juga, maksudnya Bertrand mengerti itu ketika saya bilang ketika pendidikan itu tidak boleh dikalahkan. Jadi Bertrand harus paham sama hal itu. Dan itu kan semua sevisi misi dengan orang tuanya yang ada di Manggarai gitu. Makanya kalau saya kalau jadi anak saya harus lebih mengutamakan pendidikan. Saya lebih mengutamakan Bertrand ini sekolah dulu prioritas utama, baru dia nyanyi. Jadi seminggu ini juga sudah full Bertrand. Pagi dia sekolah, sore dia ada les piano, terus ada les vokal, terus dia juga ada pelajaran tambahan lagi. Ya saya bukan ekskul, tapi ya maksudnya lebih ke pelajaran-pelajaran yang di sekolahnya saya lesin lagi itu. Bahasa Inggris gitu. Semuanya, bahasa Inggris terpisah lagi. Bahasa Inggris dia baru besok dia tes bahasa Inggris. Karena saya juga gini, bahasa Inggris kan kalau Bertrand itu ada beberapa kalau saya diem dia suka nyanyi bahasa Inggris juga gitu. Tapi pas lagi dia berdua sama Thalia, nah tapi dia kalau dengerin sama Wenda spellnya tuh bener pengucapannya. Ini anak nggak ngerti artinya, sebenarnya dia bisa nyanyi nggak ngerti artinya atau apa. Jadi saya sama Wenda ini memasukkan Bertrand juga ke sekolah bahasa Inggris yang dites dulu. Jadi nanti gurunya akan tahu dia ini di mana. Tadinya kan saya pikir Bertrand mau saya dulu kan Mandarinnya, tapi kayaknya nggak bisa, Bertrand Inggrisnya dulu. Bertrand enjoy banget. Ini di luar pemikiran saya. Saya pikir yang dia incar terus menyanyi terus gitu. Tapi ya saya bilang buat saya karir nggak akan ada habisnya gitu. Terus akan pasti dapat gitu. Tapi yang saya mau sama Bertrand harus bisa beriringan. Jadi secara pikiran Bertrand juga berisi gitu loh. Itu yang saya mau sih. Jadi nggak hanya main aja. Dan ya dia kagetnya cuma karena pelajaran di sini banyak banget gitu. 8 mata pelajaran kan setiap hari. Hari pertama itu saya udah deg-degan terus, jadi saya pengen cepet-cepet dia pulang, tanya. Dan
oke banget, dia bilang baik-baik ayah, kakak langsung ini terus kan sebelumnya saya sama Wenda juga survei kantinnya, saya nggak mau kasih uang anak saya itu uang jajannya terlalu besar ya atau kekurangan, jadi saya cek dulu harga kantinnya, Wenda cek, jadi ada 4 kantin di situ kisaran standarnya mereka berapa, terus di situ juga ada jual minuman dan veteran itu kan sama saya nggak boleh minuman dingin, jadi dia harus minuman yang tidak dingin. Ya kalau dia tidak ada jadwal yang manggung itu tidak apa-apa gitu. Cuman jadwalnya veteran cukup padat, jadi veteran harus mengerti kondisi. Makanan minyak juga dia mengerti. Saya bilang sama dia, ayah nggak ada masalah kalau suara kakak hilang, tapi kan kakak yang malu. Jadi kakak harus punya tanggung jawab. Jadi veteran tuh nggak pernah ngomong enggak. Jadi iya ayah, tidak pernah ngomong enggak. Tapi saya bilang sampai sedetail itu mungkin orang menganggapnya terlalu atau gimana gitu, tapi buat saya berharap ngecek kantinnya itu bukan karena apa-apa, minimal saya tidak mengasih uang yang terlalu berlebihan, akhirnya uangnya digunakan dengan hal yang tidak sekalipun veteran sendiri sudah ada drivernya sendiri, mobilnya sendiri untuk dia sekolah pribadi, dan saya tidak perlu khawatir dia bergaul dengan siapa karena datang pun diantar sama driver, pulang pun diantar sama driver. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.